bahawa yang rezeki itu yang hakikatnya adalah yang kita cicipi, yang kian rezeki. Adapun yang tidak berhasil kita pakai dan cicipi adalah transit Allah. Allah transitkan harta pada tangan kita. Pada hakikatnya harta tersebut milik orang lain, tapi Allah beri amanah harta tersebut pada kita. Saat kita tidak menunaikan amanahnya, bisa-bisa Allah ambil kembali harta tersebut. Maka rezeki yang baik adalah rezeki yang bisa mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah. Cara kalenji, cara pandang supaya ron baik merasa diri hana rezeki. Cara pandang lagi. Nekalan orang lain yang rezeki puluhan juta, malah ratusan juta. Tapi Allah beri beban kepada mereka yang gara-gara beban tersebut mampu mengambil semua rezeki yang sudah dimiliki. Napa enggaknya mertua juta? Nah, ni kerulai Honda, hitung Honda Supra X, Honda Ninja double cabin, Ninja double air, sekarang mungkin Ninja double cabin. Antam taik apa? Honda nya belaan taik, belaan tak pakai, mutau jari, hai tak ubah jalan kai. Kan ada nana ni salah, mungkin Ninja double cabin, Ninja double air. Padum yum berkali gop 10 juta yum. Jadi tidak orang rezeki kan 20 juta, tapi gebi anak yang saleh, anak yang iterima pu Honda yang geblo leyah, gebi anak yang sehat, gebi draw ge sehat. Tapi nanti orang harta berlimpah ruah, mertua juta harta, tapi terubah oksigen payah geblo. Harta le, tapi anak kam tibah, tamang ruang ICU, draw ge sakit-sakit, ubat mentang ratusan juta habis. Nyo yang rezeki yang teh bebut. Rezeki orang yang 5 juta merumpak, tapi 5 jutanya merumpak pakai pada tempat yang manfaat, ketimbang orang yang puluhan juta merumpak peng, tapi hana dipergunakan pada tempat yang manfaat. Habis lawa. Yang ni rezeki yang bebut. Dan cara pandang long kebalang kitab, cara pandang yang betul ini kalian le. Allah dalam gebi rezeki ada 2 macam. Pertama, na gebi ke sembarang orang. Boh orang beriman, boh orang hana beriman, boh ahli taat, boh ahli maksiat. Nasib rezeki yang Allah beri ke orang pilihanan. Nyoba rezeki kedua ni kalian naruh ron, naruh tanya dalamnya. Rezeki yang Allah beri ke orang pilihan tu, rezeki harta yang barakah, rezeki anak yang saleh, rezeki ilmu yang bermanfaat. Nyo hana gebi ke sembarangan orang. Tapi mio harta yang kemewahan dunia dan harta yang tidak barakah malah lebih baik kafe. Lebih kaya kafe dunia ketimbang orang Islam. Lebih kaya yang kafe yang kaya-kaya lebih baik. Karena Allah gebi nikmat kekayaannya hana ge pilih-pilih orang sembarangan gebi. Dina nikmat yang gebi ke orang khusus, na nikmat yang Allah gebi sembarangan. Ketika tanya mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang khusus, tanya harus merasa bersyukur. Ternyata tanya termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Yang lagi cara ada pandang, insya-Allah tanya bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Anda pernah merasa diri tanya hansip harta, anda pernah merasa diri tanya hansip rezeki. Ino nekalan orang yang buka kedai 24 jam dengan orang yang gemekat polimong ka getup. Orang yang polimong ka getup sembahyang jamaah maghrib gerempak hadir, majlis ilmu gerempak ikut, majlis zikir 3 gerempak ikut. Orang yang buka kedai 24 jam atau katakanlah ekor 12 malam, majlis yak beut hang gerempak ikut, silaturahmi yak sama dia kampung hang gerempak jak kana alasan mekat. Watai tak berdepat merumpak laba, watai akitun sadum. Memang hinya le orang je, 100 juta laba. Orangnya apa pelau. Tapi le 100 juta laba, habis hilang awak, hana moho. Orang yang merumpak laba 40 juta, pengen terpakai buat tempat yang manfaat. Gerumpak sumbang ke masjid, gerumpak pakai untuk ibadat, gerumpak untuk ke anak yatim. Le orang yang 100 juta laba, habis lawa hana moho. Habis buat jalan. Belah Honda mamahai kana 2 orang pakai karubah. Honda hancur, anak hancur. Jadi kupu man harta le. Tapi orang yang merumpak harta dit, anak saleh. Anak ia je pada tempat berat. Pengen termanfaat pada tempat yang berguna dan bermanfaat untuk akhirat. Nyomnya lagi cara ada pandang, insya-Allah tanya hana pernah merasa kesal, hana pernah merasa Allah hana adil, hana pernah merasa Allah hana gebi rezeki ke tanya. Maka rezekinya beta artikan dalam bentuk materi mentang.
rezeki adalah anak saleh juga rezeki, ilmu manfaat juga rezeki, kesempatan untuk melakukan ibadat juga rezeki. Adila tak waktu tafsir rezeki dalam kitab-kitab. Dan menutup pulam salah satu penyebab Allah permudah rezeki, sering memerintah keluarga melakukan salat. Orangnya le orang syik waktu Jumaat draw semayang draw tok anak tang bakat. Waktu Jumaat draw ikut majlis ilmu draw tok anak tang bakat. Long nalung kalang kadang-kadang getubit dari rumah gini ajak buat umnasah, anak hidup bak kedai kopi, ika agaknya nanti lewat dengan Honda hang depu ajak. Nya salah satu penyebab terhalang rezeki. Terdali dalam hadis Nabi nekun, mur ya Aba Hurairah ahlaka bisalah fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la tahtasib. Perintah hai Abu Hurairah, keluarga gata melaksanakan salat, maka Allah gebi rezeki ke gata bak tempat yang hana tak sangka-sangka. Ternyata penyebab mudah rezeki adalah mengajak keluarga untuk beribadat. Adi baik mati-matian dia dah minta rezeki lah lampuh lang lek, keluarga anak perempuan hantam pernah tak ajak beribadat. Yang salah satu penyebab tanya hana mudah rezeki. Karena orangnya tanya pikiran pana, tak anggap rezekinya bak mekat, tak anggap rezekinya bak menuhun, tak anggap rezekinya bak meglik. Padahal hidup orang yang hana sebab untuk memudah rezeki, malah ada rezeki orangnya. Nekala orang saleh-saleh hidup, ngemublang hana, gemeglik hana. Gop yang mublang, gop yang meglik, gopnya baju hasil. Orang mublang, orang menuhun, gemuka oi. Ka berumpak jatah kan, hana menuhun. Kalau lagi yang nekalan tu. Hai abu-abu tanya dah kalam, para abu tanya gurai-gurai tanya ke hanang menuhun, tapi orang lain yang menuhun muka oi ke gakyan. Yang rezeki yang ditanggung oleh Allah. Allah ditanggung rezeki ke orang berat. Allah ditanggung rezeki ke orang naik lemai. Allah ditanggung rezeki yang mengajak keluarga untuk ibadat dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan yang tentang paparan masalah rezeki.